kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu lalu kemana arah IHSG ke depan. Kita langsung berbincang dengan Stock Analyst First Asia Capital, David Sutianto. Selamat sore, David. Selamat sore, Mas. Oke, David, kok kita sebelum melihat bagaimana pergerakan hari ini, kita lihat bagaimana IHSG telah mencetak rekor. Begitu. Sentimen apa saja yang terjadi? Oke, mencetak rekor di saat kondisi ekonomi malah sedang menurun ya, itu bukan satu hal luar biasa. Tapi aku melihatnya karena satu optimisme tinggi dari investor asing. Yaitu hal ini dibuktikan dengan net buy yang telah mereka bukukan sejak awal tahun mencapai 57,2 triliun hingga kemarin ya. Dan akan tetapi yang patut kita waspadai adalah aksi beli sebesar itu bisa berubah dalam waktu singkat. Kita pernah pengalaman tahun lalu kita ada net buy sampai bulan Mei hingga 40 triliun, kemudian akhir tahun malah minus 20 triliun. Jadi dalam hal ini jangan senang dulu kalau asing net buy hingga 57 triliun, bisa saja dalam 2 atau 3 bulan ke depan mereka bisa berubah arah gitu. Tapi sebenarnya sentimen apa yang bisa mendukung akhirnya net buy sampai begitu besarnya? Apakah memang beberapa sentimen berasal dari regional ataupun global? Ya, kalau aku melihat sendiri, pertama dari sentimen politik, yaitu tahun pemilu, di mana tahun pemilu itu ada harapan baru, ada kesempatan baru. Jadi banyak juga kan dari sektor real juga investor akan berlomba-lomba untuk tanam modal di Indonesia. Dan hal ini juga terjadi di pasar modal. Akan tetapi yang patut kita waspadai adalah saat ini PE IHSG secara weighting average itu sudah mencapai 20 kali, artinya sudah cukup tinggi. Hingga ini yang dikhawatirkan mereka akan melakukan profit taking dalam jangka pendek. Akan tetapi untuk investasi jangka panjangnya mungkin masih tetap akan buy. Oke, jika bicara hot money sekarang, nah ketika data ekonomi tidak sesuai harapan, berarti ada kemungkinan dong pada menarik uangnya. Gitu. Ya, secara normatif, iya. Jika ekonomi suatu negara tidak sesuai dengan ekspektasi, maka mereka pasti akan rebalancing portofolio mereka atau mengurangi porsinya. Akan tapi itu terjadi hanya untuk jangka pendek. Akan tapi tetap untuk jangka panjang, Indonesia itu masih menarik. Negara-negara ASEAN plus 3 itu masih sangat-sangat menarik bagi investor asing. Nah, berarti potensinya ke depan seperti apa? Kalau melihat dari data ekonomi di Indonesia maupun dengan perkembangan yang ada di Eropa saat ini? Ya, perkembangan di Eropa cukup parah sebenarnya aku lihat ya. Jadi mereka itu banyak yang tidak capai target. Bahkan stimulusnya pun kali ini untuk diberikan sovereign debt yang banyak cukup macet juga ya. Dan aku melihat dengan adanya stimulus di Eropa, mungkin ada juga dana dari Eropa yang lari ke Indonesia. Akan tetapi yang patut kita lihat adalah kondisi ekonomi kita jika arahnya tidak berubah dalam 1 atau 2 tahun ke depan, masih terus mengalami pelemahan. Bukan tidak mungkin kita juga akan ditinggalkan oleh para investor asing gitu. Oke, hari ini sudah terjadi aksi profit taking karena sekarang sudah ditutup melemah. Ya. Nah, kira-kira koreksi ini akan terus berlanjut atau seperti apa memang? Ya, memprediksi koreksi berlanjut atau tidak agak sedikit sulit ya, karena sentimen sendiri juga asingnya juga masih saat ini masih posisi buy, aku belum melihat mereka melakukan penjualan dalam jumlah besar. Jadi menurutku yang benar adalah IHSG mungkin dalam beberapa waktu ke depan itu akan bergerak dalam range antara 5.100 hingga 5.300. Jadi akan ada swing di sana. Tapi jika IHSG sudah turun di bawah 5.100, itu bisa besar potensinya untuk koreksi ke 4.800. 4.500. 4.800. 4.800. Nah, tadi sebelumnya kan sempat dijelaskan juga bahwa memang data ekonomi Indonesia jika sesuai dan tidak sesuai. Nah, jika tidak sesuai, kira-kira koreksi terdalamnya sampai ke level berapa? Apakah 4.800 atau seperti apa? Ya, itu 4.800 koreksi yang cukup normal menurutku. Terdalamnya mungkin bisa worst case bisa hingga ke 4.500. Akan tetapi kita jangan bandingin dari dulu. Kita berharap saja pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga yang akan diumumkan ini bisa membaik. Kemudian juga kita punya masalah yang sudah lama, itu defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan itu bisa membaik angkanya. Oke, sekarang kalau dari historicalnya sendiri kita sudah mencetak rekor kemarin. Nah, apakah ada kemungkinan juga kita mencetak rekor baru? Oke, untuk mencetak rekor baru sangat mungkin sekali, akan tetapi aku rasa agak sedikit sulit untuk bisa tembus lebih dari 5.300 tanpa ada perbaikan ekonomi yang cukup berarti. Kecuali memang stimulus yang dari luar itu sudah langsung masuk menjadi hard money di Indonesia. Contohnya? Misalnya di Eropa sudah ada stimulus, itu kan bisa ada potensi untuk fund-fund di sana bisa alokasi dana ke Indonesia. Terlebih lagi dengan tingkat bunga Indonesia yang masih cukup tinggi, saat ini sekitar 7,5%, itu juga masih akan menarik bagi investor asing. Kalau menimbang dari fundamental yang ada di Indonesia sendiri, kira-kira PE IHSG bisa naik sampai berapa? Ya, saat ini IHSG yang wajar itu sebenarnya pernah rekor hingga 21 kali. Saat ini PI-nya 20 kali, sudah masuk di upper band. Yang wajar itu PI IHSG sekitar 18 atau 19 kali. 19 kali. Nah, kira-kira bagaimana pengaruhnya jika nanti sudah kabinet dibentuk oleh pemerintahan yang baru nantinya terhadap IHSG sendiri? Ya, kabinet yang baru ini jika diisi dengan profesional dan orang-orang yang mengerti pasar tentu akan melakukan
euforia di mana indeks mungkin akan mengalami sentimen positif. Akan tetapi tetap bagaimanapun siapapun tokohnya harus dibuktikan dengan hasil kinerja, itu raport berupa pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, terus kemudian defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, itu harus dibuktikan. Jadi bukan hanya orangnya yang bagus, tapi dia juga harus membuka rapor yang bagus, baru para pelaku pasar akan merasa senang gitu. Oke, untuk akhir tahun ini target IHSG sebesar apa? Ya, target IHSG jika tren masih terus berlangsung mungkin akan bisa tutup di atas 5.000. Overall paling tinggi itu sekitar mungkin di kisaran 5.300, karena aku melihat saat ini potensi untuk naik itu jauh lebih sedikit daripada potensi untuk turun. Jadi jangan pasar terlalu terlena dengan dana yang masuk ini. Tetap kita harus berpikir rasional. Tahun ini emiten kita banyak mengalami pelemahan, dari perbankan saja mengalami pelambatan pertumbuhan laba, terus kemudian juga dari tambang juga sepertinya masih akan sulit karena harga komoditas juga masih rendah. Kemudian ada lagi ancaman kenaikan harga BBM, itu yang harus kita perhitungkan dalam langkah investasi kita dalam beberapa waktu ke depan. Oke, tadi sebentar, hari ini kan melemah begitu. Kalau dari catatan Anda sebenarnya ini net sell yang terjadi dari asing atau dari domestik? Ya, net sell hari ini terjadi dari asing itu sekitar, tadi waktu aku lihat di kantor sekitar 84 miliar. Aku rasa itu masih cukup normal ya, karena yang dikhawatirkan jika mereka sudah melakukan penjualan lebih dari 500 miliar. Jadi pengalaman dari tahun lalu, mereka tuh sehari saja bisa keluar hingga 1 triliun sehari. Jadi kalau mereka masuk 57 triliun, itu dalam waktu mungkin 2 bulan bisa keluar semua gitu. Oke, kemudian kalau bicara soal BBM sekarang, tentunya kebijakan BBM banyak dibahas juga oleh banyak sekali analis. Nah, kira-kira bagaimana pengaruhnya kenaikan harga BBM terhadap pasar di Indonesia? Oke, yang penting itu berapa naiknya dan bagaimana skemanya. Kalau dalam hal ini skemanya nanti dinaikkan secara bertahap, mungkin efeknya akan lebih kecil ya, karena inflasinya cenderung relatif lebih mudah untuk dikendalikan dibandingkan dengan kenaikan yang langsung signifikan. Jadi pengalaman kita tahun lalu, begitu kenaikan yang signifikan, pemerintah agak kurang teruji dalam mengendalikan inflasi. Buktinya tahun lalu diprediksi inflasi hanya naik 1% lebih, kenyataannya bisa naik sampai 2,8%. Nah, tahun ini jika dinaikkan nanti di November, mungkin efeknya tidak akan terasa di akhir tahun ini, tapi di tahun depan. Karena efek multipliernya itu akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Nah, mengenai suku bunga, nanti Kamis kira-kira prediksi Anda? Ya, sepertinya akan tetap. Tetap ya? Karena saat ini bisa dilihat dari pergerakan dolar sendiri juga masih alot ya, di kisaran 11.700. Kemudian juga masih belum ada perbaikan dari neraca perdagangan dan lain-lainnya. Oke, terakhir mengenai saham-sahamnya, apa yang perlu dicermati hingga akhir tahun ini? Oke, hingga akhir tahun masih banyak potensi saham-saham, terutama dari sektor-sektor yang masih memiliki fundamental cukup baik. Pertama, dalam hal ini aku melihat dari segi sektor infrastruktur, terus kemudian juga big cap kita masih dilirik asing, dan juga jangan lupakan juga sektor-sektor perbankan kita yang masih merupakan sendi-sendi perekonomian kita itu juga masih memiliki potensi. Akan tetapi saat ini harganya memang sudah naik cukup banyak, sehingga profit taking pun cukup rentan untuk terjadi di sektor-sektor tersebut. Oke, baik. David, terima kasih banyak telah hadir bersama kami sore ini. Ya, terima kasih.